Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Kimanto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji hipotesis, masih berdasarkan buku yang sama, metode penelitian akuntansi dan manajemen yang diciptakan oleh dosen saya sendiri, yaitu Hari Sandi, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Penjelasan tentang uji hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun masih dapat diuji. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar model konseptual. Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Menurut Sekarang tahun 2017 halaman 94. Menurut Chopper dan Schlichter tahun 2017, dalam penelitian sebuah hipotesis memiliki beberapa fungsi teori, yaitu 1. Hipotesis memberikan petunjuk dalam penelitian. Yang kedua, hipotesis mengidentifikasi fakta yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga, hipotesis menunjukkan bentuk desain penelitian manakah yang paling relevan. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka kerja untuk membuat kesimpulan dari temuan yang diperoleh. Nah, jadi kita langsung saja mempraktekkan uji hipotesis dengan menggunakan metode SPSS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas uji hipotesis. Seperti video-video saya sebelumnya, caranya sama seperti yang sebelumnya juga, yaitu isi datanya dulu. Dan jangan lupa desimalnya kita nolkan. Dan usernya kita ganti scale. Klik data view, lalu ambil kembali file yang ada di Excel. Ini sudah saya pisahkan ya dari file-file yang ini ya. Kemudian kita copy. Kemudian paste. Langkah selanjutnya adalah klik Analyze, lalu Regression, kemudian klik Linear. Isi kotak pada kolom ini variabel Y. Kemudian untuk variabel kolom kotak independen, kita akan mengisi dengan X1 sampai X4. Pindahkan, kemudian oke. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Berdasarkan hipotesis dalam uji F adalah sebagai berikut. A. Berdasarkan perbandingan F, statistik F dengan tabel. A0. Jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel. HA. Jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka gagal menolak H0, HO atau HO yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari
F stable, maka HO ditolak yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Kemudian berdasarkan probabilitas HO, jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05, HA jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05. Jika signifikan lebih besar dari alfa 0,5, maka gagal menolak HO yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika signifikan lebih kecil dari alfa 0,05, maka HO ditolak yang artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan output di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 12,141. Yang ini. Sementara F tabel dengan tingkat alfa 5%, DF1 dalam kurung K1 sama dengan 4, dan DF2 dalam kurung NK sama dengan 95 didapat nilai F tabel sebesar 2,467. Dengan demikian F statistik 12,141 lebih besar dibanding F tabel 2,467 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Kemudian ini adalah hasil dari uji T. Menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. A. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, HO jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, HA jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, maka gagal menolak HO yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. B. Berdasarkan probabilitas HO jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05 dan HA jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05. Jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,5, maka gagal menolak HO yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y. Namun sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05, maka HO ditolak yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai statistik X1 sebesar 5,239, sementara T tabel dengan tingkat alfa 5%, DF NK sama dengan 95 didapat nilai T tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y.
Nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,539. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif terhadap Y. Maka dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel X1 maka akan menaikkan nilai variabel Y konstanta sama dengan 18,612 sebesar 0,539. Nilai statistik X2 sebesar 2,204. Sementara T-tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF dalam kurung NK sama dengan 95, didapat nilai T-tabel sebesar 1,985. Dengan demikian, tes statistik X1 yang memiliki nilai 2,204 lebih besar dibanding T-tabel 1,985 dengan dan nilai signifikan 0,03 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar minus 0,242. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X2 berpengaruh negatif terhadap Y. Dengan demikian, setiap kenaikan satuan variabel X2 maka akan menurunkan nilai variabel Y konstanta sama dengan 18,612 sebesar minus 0,242. Nilai statistik X3 sebesar 2,242. Sementara T-tabel sebesar 1,985. Dengan demikian, tes statistik X3 yang memiliki nilai statistik 2,242 lebih besar dibanding T-tabel, yaitu 1,985, dan nilai signifikan 0,02 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X3 dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nilai koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,539. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X3 berpengaruh positif terhadap Y. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel X3 maka akan menaikkan nilai variabel Y konstanta sama dengan 18,612 sebesar 2,242. Kemudian nilai statistik X4 sebesar 0,912. Sementara pada T-tabel dengan nilai dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF NK sama dengan 95, didapat nilai T-tabel sebesar 1,985. Dengan demikian, tes statistik X4 yang memiliki nilai 0,912 lebih kecil dari T-tabel yang memiliki nilai 1,985 dan nilai signifikan 0,36 lebih besar dibanding 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X4 dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Kemudian yang ketiga, koefisien determinasi. Pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai adjusted R squared sebesar 0,310. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3, dan X4 sebesar 31%. Sementara sisanya yaitu sebesar 69% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, demikianlah video tutorial uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi FTSS. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.